Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yudiastri dengan NPM 2108-26098. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas semester antara saya di blok BSO2 dengan judul Basic Organ System of Ordinary. Pertama, saya akan mempresentasikan fungsi dari sistem kemih. Ada beberapa sistem fungsi kemih. Yang pertama itu menyaring. Setiap hari ginjal itu menyaring bergalon-galon cairan dari aliran darah. Lalu sebagai pengolahan limbah, eliminasi. Jadi eliminasi ini berperan dalam ekskresi. Ginjal akan memikul tanggung jawab utama untuk menghilangkan limbah nitrogen, racun, dan obat-obatan dari tubuh. Lalu sebagai pusat peraturan, ginjal juga mengatur volume darah dan susunan kimiawi sehingga keseimbangan antara air dan garam serta antara asam dan basa tetap terjaga. Lalu berfungsi sebagai regulasi lainnya dengan memproduksi enzim renin. Mereka membantu mengatur tekanan darah dan hormon eritropoietin merangsang produksi sel darah merah di susun tulang. Lalu ada fungsi sebagai konversi. Sel ginjal juga mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Kemudian terdapat anatomi dari sistem kemih. Nah, sistem saluran kemih ini terdiri dari dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal sendiri menjalankan fungsi yang baru saya jelaskan dan memproduksi urin dalam prosesnya, sedangkan organ lain dari sistem saluran kemih menyediakan reservoir penyimpanan, sementara untuk urin atau yang lainnya berfungsi sebagai saluran transportasi untuk membawanya dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Nah, lokasi pada ginjal sendiri terletak menempel pada dinding dorsal tubuh dalam posisi retroperitoneal di bawah peritoneum parietal di daerah lumbar superior. Mereka memanjang dari vertebra T12 sampai ke vertebra L3 sehingga mereka menerima perlindungan dari bagian bawah tulang rusuk. Kemudian posisinya ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Nah, ukuran ginjal orang dewasa memiliki panjang sekitar 12 cm sampai 5 inci, lebarnya 6 cm, dan tebalnya 3 cm. Kira-kira seukuran sabun batangan besar. Kemudian terdapat kelenjar adrenal di atas tiap ginjal. Terdapat kelenjar adrenal yang merupakan bagian dari sistem endokrin dan merupakan organ yang terpisah secara fungsional. Kemudian ada kapsul berserat. Kapsul berserat transparan ini membungkus setiap ginjal dan memberikan penampilan berkilau pada ginjal segar. Kemudian ada kapsul lemak parirenal. Massa lemak kapsul lemak mengelilingi setiap ginjal dan bertindak sebagai bantalan terhadap pukulan. Lalu terdapat fasia ginjal mengikat ginjal dan membantu menahannya pada otot-otot dinding batang tubuh. Lalu ada korteks ginjal. Daerah luar yang berwarna terang adalah korteks ginjal. Medula ginjal, jauh di dalam korteks terdapat area yang lebih gelap dan berwarna coklat kemerahan yang disebut medula ginjal. Lalu ada piramid ginjal. Piramid ginjal ini merupakan medula, pada dasarnya itu medula yang memiliki daerah berbentuk segitiga dengan tampilan bergaris yang disebut piramida ginjal. Lalu terdapat kolom ginjal. Piramida dipisahkan oleh perluasan jaringan mirip korteks yaitu kolom ginjal. Lalu ada panggul ginjal, kaliks yaitu perpanjangan panggul membentuk area berbentuk cangkir yang menutupi ujung piramida dan menampung urin yang terus-menerus mengalir dari ujung piramida ke dalam panggul ginjal. Lalu ada arteri ginjal. Nah, persarafan arteri pada masing-masing ginjal adalah arteri ginjal yang terbagi menjadi arteri segmental ketika mendekati hilus, dan setiap arteri segmental mengeluarkan beberapa cabang yaitu disebut arteri interlobar. Kemudian ada arteri arcuata terletak di persimpangan korteks medula. Arteri interlobar ini mengeluarkan arteri arcuata yang melengkung di atas piramida medula. Lalu ada arteri radiasi kortikal, kemudian bercabang dari arteri arcuata dan berjalan keluar untuk mensuplai jaringan kortikal. Lalu ada nefron. Nefron ini adalah unit struktural dan fungsional ginjal. Nah, setiap ginjal mengandung lebih dari 1 juta struktur kecil yang disebut nefron. Lalu ada glomerulus, merupakan salah satu struktur utama nefron. Kemudian ada tubulus ginjal, merupakan struktur utama juga. Kemudian ada kapsul Bowman, ujung tubulus ginjal yang tertutup membesar dan berbentuk cangkir dan mengelilingi seluruh glomerulus. Lalu ada podosit, merupakan lapisan dalam kapsul terdiri dari sel milik gurita yang sangat termodifikasi. Lalu ada proses kaki, yaitu podosit yang memiliki proses bercabang panjang yang saling terikat satu sama lain dan menempel pada glomerulus. Lalu ada
tubulus berbelit-belit proksimal, ini adalah bagian tubulus yang dekat dengan kapsul glomerulus. Lalu ada lingkaran Henle atau lengkungan Henle, yaitu lengkungan jepit rambut yang mengikuti tubulus berbelit-belit proksimal. Lalu tubulus berbelit-belit distal. Setelah lengkung Henle, dia akan melanjut dan menggulung memutar sebelum saluran pengumpulan, itu tubulus distal. Lalu ada nefron kortikal, nefron juxmedular, ada arteri aferen, yaitu muncul dari arteri radialis kortikal. Lalu ada arteriol eferen dan kapiler peritubular. Lalu ureter sendiri memang berperan aktif dalam transportasi urin. Ukuran ureter itu adalah 2 tabung ramping yang masing-masing memiliki panjang 25 hingga 30 cm atau 10-12 inci dan diameter 6 mm. Lokasinya itu berjalan di belakang peritoneum dari hilus ginjal ke bagian posterior kandung kemih yang masuknya agak miring. Fungsinya itu adalah saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih melalui kontraksi lapisan otot polos di dindingnya yang mendorong urin ke dalam kemih melalui kontraksi lapisan otot polos di dindingnya yang mendorong urin ke dalam kandung kemih melalui gerakan peristaltik dan dicegah agar tidak mengalir kembali oleh lipatan kecil seperti katup-katup pada mukosa kandung kemih yang mengepak di atas bukaan ureter. Lalu kandung kemih ini merupakan kantung berotot halus dan dapat dilipat yang menyimpan urin sementara. Lokasinya itu terletak pada retroperitoneal di panggul, tepat di posterior sifisis pubis. Fungsinya itu membuat kandung kemih cocok sebagai penyimpanan urin. Lalu ada trigonum, yaitu daerah segitiga halus pada dasar kandung kemih yang dibatasi oleh ketiga bukaan ini disebut trigonum. Ada otot detrusor, yaitu mengandung 3 lapisan otot polos yang secara kolektif disebut otot detrusor dan mukosanya merupakan jenis epitel khusus atau epitel transisional. Lalu ada uretra, adalah saluran berdinding tipis yang membawa urin melalui gerak peristaltik dari kandung kemih ke luar tubuh, yaitu strukturnya ada sphincter uretra internal. Pada persimpangan kandung kemih uretra, penebalan otot polos membentuk sphincter uretra internal, yaitu suatu sphincter involuntar yang menjaga uretra tetap tertutup ketika urin tidak dikeluarkan. Lalu ada sphincter uretra eksternal, yaitu sphincter kedua eksternal yang dibentuk oleh otot rangka saat uretra melewati dasar panggul dan dikontrol secara voluntar. Kemudian ada uretra wanita, memiliki panjang sekitar 3-4 cm dan lubang luarnya atau bukannya terletak di anterior lubang vagina. Uretra pria memiliki panjang sekitar 20 cm dan memiliki 3 wilayah bernama uretra prostat, membranus, dan spons atau penis. Ini terbuka di ujung penis setelah memanjang ke bawah. Lalu saya akan membahas fisiologi sistem kemih. Nah, setiap hari itu ginjal menyaring cairan dari aliran darah. Fisiologi normal yang terjadi pada sistem saluran kemih adalah pembentukan urin. Nah, pembentukan urin ini terjadi pada 3 proses, yaitu ada difiltrasi glomerulus. Nah, di proses ini air dan zat terlalut yang lebih kecil dari protein dipaksa melalui dinding kapiler dan pori-pori kapsul glomerulus ke dalam tubus ginjal. Lalu ada proses reabsorpsi tubular, air, glukosa, asam amino, dan ion-ion yang dibutuhkan diangkut keluar dari filter ke dalam sel tubulus dan kemudian masuk ke darah kapiler. Kemudian ada proses sekresi berbentuk tabung, hidrogen, kalium, kreatinin, dan obat-obatan lainnya dikeluarkan dari darah peritubular dan disekresi oleh sel tubulus ke dalam filtrat. Sekian video presentasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.